berhentilah sejenak. Apapun yang sedang kamu kerjakan sekarang, berhentilah. Yang akan kukatakan ini bukan untuk semua orang yang mendengar, tetapi untukmu. Kamu sudah membawa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang di sekitarmu. Kamu telah berusaha, kamu telah menahan banyak hal, kamu telah tetap berjalan ketika hatimu sendiri merasa seperti berjalan di lorong yang terlalu sunyi. Dan ada bagian dari dirimu yang sudah lelah menjelaskan mengapa pintu itu belum terbuka, mengapa usaha yang sama terasa berat, mengapa doa yang sama terasa seperti kembali dari dinding yang diam. Malam ini kamu tidak datang ke sini untuk didorong lebih keras. Kamu datang untuk mengenali apa yang sedang terjadi. Kamu akan memahami tanda-tanda yang selama ini muncul di hidupmu. Kamu akan melihat pola yang diam-diam mengikat langkahmu. Dan sebelum ini berakhir, ada sebuah pengakuan yang akan kusampaikan langsung atas hidupmu. Tinggallah bersamaku. Jangan beranjak dulu. Kamu perlu mendengar ini dengan jelas. Pesan ini tidak datang kepadamu secara kebetulan. Ada saat-saat ketika langit mengirim sesuatu tepat, ketika hati sudah siap mendengarnya, meski mulut belum tahu cara mengatakannya. Dan malam ini adalah salah satu dari saat-saat itu. Sampai akhir, kamu akan mengenali mengapa kamu tiba-tiba merasa asing di tempat yang dulu terasa akrab. Kamu akan memahami mengapa beberapa percakapan mulai terdengar kosong, mengapa beberapa relasi tidak lagi mengisi bagian terdalam dari dirimu, dan mengapa ada dorongan di dalam dirimu yang tidak bisa lagi dipadamkan hanya karena orang lain tidak melihatnya. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Kamu juga akan melihat mengapa angka, pengulangan, dan momen-momen kecil terasa seperti mengetuk perhatianmu dari arah yang tak terlihat. Dan pada akhirnya, kamu akan menerima satu pengakuan yang menutup seluruh pembacaan ini seperti segel yang lembut tetapi tegas. Ini bukan karena kamu rusak. Ini bukan karena kamu tertinggal. Ini karena sesuatu di dalam hidupmu sedang dipanggil untuk sadar. Jika kamu mendengar pesan ini pada saat yang terasa paling rawan, jika ada bagian dari dirimu yang langsung mengendur ketika aku mulai bicara, maka itu bukan hal kecil. Itu berarti ada sesuatu di dalammu yang sudah mengenali suara ini sebelum akalmu sempat menilainya. Dan aku ingin kamu tahu, kamu tidak sedang dipanggil untuk membuktikan dirimu malam ini. Kamu sedang dipanggil untuk menerima apa yang selama ini sudah mendekat kepadamu dengan sabar. Ada sesuatu yang telah terjadi padamu, dan kamu mungkin belum menamainya. Bukan satu kejadian besar yang dramatis di mata orang lain, melainkan serangkaian sentuhan halus yang membuat batinmu sadar bahwa hidupmu sedang bergeser. Kamu mungkin mulai terbangun pada jam yang sama berulang kali, seolah tubuhmu dibangunkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kamu mungkin membuka mata di tengah malam dengan dada terasa penuh, bukan karena mimpi buruk, tetapi karena ada rasa bahwa ada pesan yang masih menggantung di udara dan menunggumu untuk sadar. Kamu tidak selalu tahu apa yang menunggumu, tetapi tubuhmu tahu bahwa ia sedang dipanggil.
Kamu mungkin juga merasakan gelombang emosi yang datang tanpa alasan yang jelas. Pada satu saat kamu tenang, lalu beberapa menit kemudian ada perasaan haru, berat, atau rindu yang muncul begitu saja, seakan ada lapisan lama di dalam dirimu yang sedang dilepaskan dari tempatnya. Itu membingungkan, terutama ketika tidak ada peristiwa luar yang tampak cukup besar untuk menjelaskannya. Tetapi perasaan itu bukan ancaman. Itu tanda bahwa sesuatu di dalammu sedang diselaraskan kembali. Kamu mungkin memperhatikan bahwa percakapan yang dulu terasa normal kini terasa dangkal. Kamu mendengar kata-kata yang sama, tetapi hatimu tidak lagi masuk ke dalamnya dengan cara yang sama. Ada keheningan baru di dalam dirimu, dan di dalam keheningan itu kamu mulai sadar bahwa kamu tidak bisa lagi pura-pura tertarik pada apa yang sudah selesai di dalam musim batinmu. Kamu mungkin juga melihat pola angka yang berulang, potongan waktu yang terasa menatapmu kembali, atau urutan kecil yang muncul di tempat-tempat yang tidak saling terhubung. Kamu melihatnya di nomor rumah, jam, struk, layar, plat kendaraan, pesan yang datang berdekatan, dan ada sesuatu dalam dirimu yang berhenti sejenak setiap kali itu terjadi. Kamu tidak menyebutnya kepada semua orang, tetapi kamu merasakannya. Seolah hidup sedang menaruh penanda kecil di jalanmu. Dan inilah yang penting untuk kamu dengar. Tanda-tanda itu bukan masalah yang harus segera dipadamkan. Mereka adalah konfirmasi bahwa sesuatu sedang bergerak. Kelelahan yang kamu rasakan bukan selalu tanda bahwa kamu mundur. Kadang itu adalah tanda bahwa batinmu sedang menyesuaikan diri dengan arah yang baru. Jarak yang kamu rasakan dari lingkaran lama bukan selalu penolakan. Kadang itu adalah bentuk penyaringan. Dan pertanda-pertanda kecil yang datang berulang kali bukan untuk membuatmu takut, melainkan untuk memastikan bahwa kamu tidak melewatkan panggilan yang sedang mengetuk dengan lembut. Kamu tidak sedang dikejar kegagalan. Kamu sedang didekatkan pada pengenalan. Tarik napas sebentar dan biarkan ini masuk. Jangan buru-buru menolak apa yang sudah kamu rasakan sendiri. Kadang hati tahu lebih dulu daripada bahasa. Kalau setidaknya satu dari tanda-tanda itu baru saja menyentuhmu, kalau ada satu momen saja ketika dadamu terasa berkata ya, ketik angka 888 di kolom komentar. 888 adalah tanda aliran yang meluap, tanda bahwa sesuatu sedang bergerak ke arah pemenuhan, bukan kekurangan. Ketik 888 lalu kembali lagi kepadaku. Karena di bawah semua tanda itu ada sesuatu yang lebih dalam. Dan apa yang akan kita lihat berikutnya bukan sekadar gejala. Ini adalah pola yang diam-diam bekerja di balik semuanya. Di bawah tanda-tanda itu, ada satu pola yang sama yang terus muncul dalam bentuk berbeda. Kamu sering berusaha mendorong pintu yang sebenarnya tidak lagi dipasang pada engsel yang sama. Kamu mengerahkan tenaga pada tempat yang telah selesai. Kamu memanggil perhatian dari ruang yang sudah kosong, dan kamu menyangka bahwa jika kamu cukup tekun, cukup sabar, cukup baik, maka sesuatu yang mati akan kembali hidup hanya karena kamu menginginkannya. Tetapi yang terjadi bukan itu. Yang terjadi adalah kamu telah terbiasa menganggap perasaan lelah sebagai kesetiaan. Kamu telah terbiasa menganggap terus bertahan sebagai bukti bahwa kamu benar. Kamu telah terbiasa mengikat nilai dirimu pada hasil yang tidak segera datang, sehingga setiap keterlambatan terasa seperti penolakan pribadi, padahal seringkali itu hanya tanda bahwa arahmu belum selesai dipulihkan. Pola ini bisa terlihat sangat halus dari luar, tetapi dari dalam ia membuat segalanya terasa lebih berat. Kamu menjadi orang yang terlalu banyak menjelaskan, terlalu banyak menunggu, terlalu banyak memberi kesempatan pada sesuatu yang sudah berkali-kali menunjukkan dirinya tidak lagi mampu menampungmu. Kamu tidak melakukannya karena bodoh. Kamu melakukannya karena hatimu setia.
dan kesetiaan yang tidak diarahkan dengan benar seringkali berubah menjadi beban yang tidak perlu. Maka kamu terus kembali ke pintu yang sama dengan versi dirimu yang makin lelah. Kamu terus menunggu jawaban dari ruang yang hanya memantulkan pertanyaan. Kamu terus berharap bahwa kali ini, entah bagaimana, keadaan lama akan memberi hasil baru. Dan itu membuat jiwamu mulai terpecah pelan-pelan. Satu bagian darimu masih ingin percaya. Bagian lainmu sudah tahu. Satu bagian ingin menunggu. Bagian lainmu ingin pergi. Satu bagian merasa bersalah setiap kali ingin menerima sesuatu yang lebih sehat, lebih jernih, lebih tenang. Satu bagian lagi sudah lapar akan kehidupan yang tidak memaksamu mengecil untuk tetap diterima. Aku melihatnya dengan jelas, dan aku ingin kamu melihatnya juga. Ini bukan kekuranganmu. Ini kebiasaan jiwa yang dulu diperlukan, tetapi sekarang mulai menutup jalan. Harga dari tinggal terlalu lama di dalam pola itu tidak selalu langsung terlihat. Kadang ia datang sebagai kehilangan semangat. Kadang sebagai kebingungan yang tidak selesai-selesai, kadang sebagai rasa bahwa kamu selalu hampir sampai, tetapi tidak pernah benar-benar tiba. Kadang sebagai tubuh yang ikut tegang karena batin tidak pernah benar-benar beristirahat. Dan di bawah pola itu, ada lapisan yang lebih tua lagi. Yang satu ini tidak dibangun oleh hari ini. Yang satu ini dibentuk jauh lebih awal. Bayangkan sebuah halaman rumah tua yang pernah menjadi milikmu, tetapi pintunya lama tertutup oleh debu dan musim. Di sana ada lantai yang pernah dibersihkan, ada cahaya yang dulu jatuh pada jam tertentu, ada udara yang pernah bergerak bebas, tetapi selama bertahun-tahun tak ada yang benar-benar masuk untuk menghidupkannya kembali. Kamu berdiri di ambang halaman itu, dan kamu merasakan bahwa tempat ini anehnya familiar. Kamu belum pernah menjelajahinya sepenuhnya, tetapi sesuatu di dalammu tahu bahwa tempat ini pernah menjadi bagian dari warisanmu. Begitulah lapisan terdalam ini bekerja. Ada sebuah ruang di dalam dirimu yang pernah terang, pernah hidup, pernah berbicara dengan jernih, tetapi lama-lama dikunci oleh kebutuhan untuk bertahan. Bukan karena kamu ingin kehilangan suara, bukan karena kamu memilih menjadi kecil, melainkan karena pada satu masa, untuk tetap aman, sebagian dari dirimu belajar bahwa lebih baik diam daripada berharap terlalu banyak. Kamu mungkin mewarisi cara itu dari lingkungan yang menuntut ketahanan lebih dari kelembutan. Kamu mungkin belajar bahwa yang tenang dianggap kuat, bahwa yang tidak banyak bertanya dianggap matang, bahwa yang menahan semua beban sendirian dianggap paling bisa diandalkan. Maka suara batinmu dipelankan bukan dipadamkan, harapanmu dirapikan bukan dihancurkan, dan seiring waktu kamu menjadi ahli dalam bertahan di ruang yang semestinya tidak lagi kamu tinggali. Namun halaman itu tidak hilang, ia hanya tertutup. Ada sesuatu di dalam dirimu yang selama ini seperti cahaya yang disaring terlalu tebal, bukan karena cahayanya lemah, melainkan karena penutupnya dibuat terlalu lama, terlalu rapat, terlalu terbiasa. Kamu masih punya terang itu, kamu masih punya kepekaan itu, kamu masih punya penglihatan yang lebih jernih dari yang kamu izinkan dirimu akui. Dan inilah titik baliknya, penutup itu mulai longgar. Angin mulai masuk lagi. Suara yang lama terpendam mulai terdengar kembali di sela-sela keheninganmu. Ruang yang dulu tertidur mulai mengenali dirinya sendiri. Tahan sebentar di sini. Jangan langsung melompat ke hasil. Rasakan bahwa ada sesuatu yang sudah mulai bergerak kembali di dalam dirimu. Kalau gambaran halaman itu, ambang itu, dan cahaya yang lama tertutup itu baru saja menyentuh tempat yang sangat dalam dirimu, ketik kata aku melihatnya di kolom komentar. Biarkan pengenalan itu tinggal di sana. Ketik aku melihatnya, lalu kembali lagi kepadaku. Karena ketika kamu melihat itu, kamu mulai melihat bahwa jawabannya bukan lebih banyak memaksa. Jawabannya adalah kembali. Kamu tidak perlu membangun dirimu dari nol.
Kamu tidak perlu menjadi orang lain agar layak menerima apa yang sudah disiapkan untukmu. Kamu tidak perlu mengucapkan pembuktian yang melelahkan kepada dunia yang sejak awal tidak memegang seluruh cerita tentangmu. Yang kamu perlukan adalah kembali ke cara yang lebih jernih untuk hadir, lebih lembut untuk mendengar, lebih jujur untuk menerima. Nah, kamu kembali ke tempat di mana hatimu tidak harus berteriak untuk dianggap ada. Kamu kembali ke ritme yang tidak memeras jiwa. Kamu kembali ke pengenalan bahwa kelimpahan bukan hanya uang atau hasil. Kelimpahan juga berarti napas yang tidak sesak, pikiran yang tidak terus berjaga, dan langkah yang tidak lagi didorong oleh rasa takut tertinggal. Maka jangan salah mengerti, ini bukan daftar tugas untuk membuat langit terkesan. Ini adalah pemulihan cara berdiri. Ini adalah kembalinya kemampuanmu untuk menerima dengan tenang tanpa mencengkeram, untuk bekerja tanpa menukar seluruh batinmu, untuk bergerak tanpa kehilangan pusat. Ada dua hal sederhana yang bisa kamu pegang sebagai penanda, bukan sebagai beban. Yang pertama adalah penanda pagi. Saat kamu bangun, jangan langsung menyerbu hari dengan kebisingan. Duduk sejenak, letakkan tanganmu di dada, dan sebut dalam hati bahwa hari ini kamu tidak mengejar diri sendiri. Kamu menyambut dirimu. Itu saja sudah mengubah nada seluruh hari. Yang kedua adalah pemeriksaan sunyi. Di akhir hari, tanyakan dengan jujur di mana kamu masih memaksa sesuatu yang sudah ingin dilepas dan di mana kamu sebenarnya sudah diminta untuk percaya tanpa melihat seluruh jalan sekaligus. Ini bukan evaluasi keras, ini adalah penjagaan yang lembut, ini adalah cara merawat apa yang sedang dipulihkan. Karena kamu tidak sedang dipanggil untuk hidup dalam tekanan yang terus-menerus. Kamu sedang dipanggil untuk menjaga yang telah kembali hidup di dalam dirimu. Menjaga, bukan memeras. Menerima, bukan memaksa. Menyadari, bukan mengejar tanpa henti. Dan ketika kamu mulai hidup dari sana, kamu akan melihat bahwa apa yang sebelumnya terasa seperti penghambat, ternyata adalah pemisah yang baik. Apa yang sebelumnya terasa seperti penundaan, ternyata adalah perlindungan dari jalan yang bukan milikmu. Apa yang sebelumnya terasa seperti sepi, ternyata adalah ruang agar suara aslimu bisa terdengar lagi. Jangan terburu-buru menutup pintu yang baru saja dibuka. Biarkan udara itu masuk. Biarkan rumah batinmu mengenali bahwa ia masih bisa aman. Kalau pesan ini meneguhkan sesuatu yang sudah lama kamu tahu di dalam rohmu, biarkan like-mu menjadi amin tanpa kata. Bukan sebagai ukuran apapun, sebagai persetujuan bahwa apa yang dinamai di sini memang tepat. Ada seseorang yang muncul di pikiranmu sekarang. Seseorang yang diam-diam lelah, seseorang yang mencari tanpa banyak bicara, seseorang yang memikul martabatnya sendiri sambil berharap ada yang benar-benar melihat. Mungkin wajahnya lembut tetapi tegas, mungkin langkahnya tenang tetapi matanya menyimpan banyak malam, mungkin ia orang yang selalu tampak kuat padahal sudah lama menunggu sentuhan pengertian. Jika wajah itu muncul, itu bukan kebetulan. Kamu tidak perlu menahan pesan ini untuk dirimu sendiri. Jika seseorang itu datang ke pikiranmu saat aku bicara, kirimkan ini kepadanya. Bukan sebagai saran, sebagai pengantaran, seperti sesuatu yang memang ditujukan kepadanya sejak awal, dan kamu hanya menjadi tangan yang meneruskannya. Sekarang dengarkan ini dengan perlahan, karena ini adalah segel yang bertumbuh di sepanjang seluruh pertemuan ini. Kamu bukan tertinggal, kamu sedang disusun ulang. Kamu bukan ditolak, kamu sedang dipindahkan. Kamu bukan habis, kamu sedang dibuka. Katakan ini dalam dirimu pelan-pelan sebagai pengesahan atas seluruh yang telah kamu dengar. Aku adalah yang dipilih.
Jangan terburu-buru meninggalkan kalimat itu. Biarkan ia duduk di dalam dada, di dalam napas, di dalam bagian dirimu yang selama ini menunggu untuk dikenali tanpa syarat. Kamu diberkati di dalam penantianmu. Kamu diberkati di dalam kelelahanmu. Kamu diberkati di dalam keheningan yang selama ini mengajarimu mendengar lebih dalam dari sebelumnya. Kamu diberkati ketika pintu lama menutup. Kamu diberkati ketika jalan lama menjadi sempit. Kamu diberkati ketika hatimu mulai berkata bahwa ada kehidupan yang lebih jujur daripada hidup yang hanya tampak berhasil dari luar. Kamu diberkati saat kamu berhenti memaksakan apa yang sudah selesai. Kamu diberkati saat kamu mulai menerima apa yang selama ini diam-diam mendekat kepadamu. Kamu diberkati saat kamu berani percaya bahwa kelapangan juga bisa menjadi tanda dari langit. Dan kamu akan tahu ini benar ketika kamu mulai berjalan tanpa harus terus membuktikan diri setiap saat. Ketika kamu mulai berbicara tanpa mengecil. Ketika kamu mulai menerima tanpa rasa bersalah. Ketika kamu mulai melihat bahwa yang disiapkan untukmu tidak membutuhkan kamu untuk menajamkan luka agar layak menerimanya. Sekarang, di seluruh dunia ada orang-orang yang mendengar pengenalan yang sama. Ada hati yang sedang dibuka di tempat-tempat yang berbeda. Ada jiwa yang sedang diam-diam disusun kembali di rumah, di kamar yang sepi, di kendaraan yang bergerak, di sela-sela malam yang panjang. Dan mereka tidak saling kenal, tetapi mereka sedang menerima panggilan yang sama. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang tidak berisik, tetapi nyata. Itulah sebabnya pesan ini datang dengan tenang. Itulah sebabnya ia terasa seperti pulang tanpa banyak suara. Itulah sebabnya kamu tahu, jauh di dalam dirimu, bahwa ini bukan kebetulan, ini adalah peneguhan. Diberkatilah kamu yang selama ini bertahan. Diberkatilah kamu yang akhirnya mulai melihat. Diberkatilah kamu yang tidak lagi mau hidup kecil di tempat yang memerlukan seluruh suaramu. Diberkatilah langkahmu, diberkatilah rumah batinmu, diberkatilah pintu yang mulai terbuka tanpa paksaan. Segelnya sudah turun. Etudoiso signifika bahwa pintu yang kamu kira tertutup untuk selamanya sebenarnya sedang menyesuaikan ukurannya dengan hidup baru yang siap kamu terima. Kamu tidak pernah diminta menjadi keras agar layak. Kamu diminta menjadi jujur. Kamu tidak diminta memeras diri sampai habis. Kamu diminta kembali ke pusatmu. Kamu tidak diminta mengejar apa yang bukan milikmu. Kamu diminta mengenali apa yang sudah mendekat dengan setia, bahkan ketika kamu belum punya kata untuk menyebutnya. Ada cara lama yang berakhir malam ini, dan ada cara baru yang mulai bekerja diam-diam di dalam dada kamu. Jangan buru-buru mengukurnya, rasakan saja. Ini adalah peralihan, bukan tekanan. Ini adalah pemulihan, bukan hukuman. Ini adalah saat ketika kamu mulai berhenti memohon pada pintu yang salah dan mulai berdiri di depan pintu yang memang ditujukan untukmu. Kamu akan tahu perbedaan itu dari napasmu sendiri. Napas yang dulu sempit mulai meluas, bahu yang dulu menegang mulai turun, dan ruang yang dulu terasa seperti menolakmu mulai terasa seperti mengenalmu. Di sana kamu tidak perlu menipu diri sendiri. Di sana kamu tidak perlu memaksa. Di sana kamu tidak perlu mengulang luka agar merasa hidup. Karena yang datang kepadamu sekarang bukan sekadar hasil. Yang datang adalah cara yang lebih benar untuk hidup. Cara yang tidak membuat jiwamu kehilangan warna demi terlihat kuat. Cara yang tidak meminta hatimu menjadi batu agar bisa bertahan. Cara yang justru karena lembut menjadi lebih tahan lama daripada segala dorongan yang lahir dari ketakutan. Jadi biarkan dirimu menerima ini tanpa perlawanan. Biarkan dirimu percaya bahwa ada pemulihan yang tidak memerlukan panggung, ada kelimpahan yang tidak memerlukan pamer, ada pembukaan yang hanya terasa di tempat yang paling sunyi. Kamu tidak terlambat. Kamu sedang dipindahkan.
Kamu tidak tertinggal, kamu sedang disusun ulang, kamu tidak habis, kamu sedang dibawa masuk lebih dalam ke warisan yang selama ini menunggu kamu pulang. Dan jika ada sisa keraguan, biarkan keraguan itu duduk di tepi, jangan beri ia kursi di tengah rumahmu lagi. Karena pintu yang benar tidak memaksamu mengecil, jalan yang benar tidak memintamu mengkhianati dirimu. Berkat yang benar tidak datang dengan rasa takut yang terus-menerus. Berkat yang benar membawa kejelasan, membawa damai, membawa ketetapan yang tenang. Itulah yang sekarang bergerak ke arahmu. Itulah yang sudah mulai menamakanmu dari dalam. Itulah yang sedang mengajarimu bahwa hidup yang lebih lapang bukan mimpi jauh. Itu adalah penggenapan yang mulai mengambil bentuk. Maka berdirilah dengan tenang di dalam peralihan ini. Ambil bagianmu tanpa rasa bersalah. Terima tanpa mengecil. Melangkahlah tanpa menunggu semua orang mengerti. Karena yang disiapkan untukmu tidak pernah bergantung pada pengakuan orang banyak. Yang disiapkan untukmu sudah menunggumu mengenalinya. Dan kamu akan mengenalinya. Kamu akan mengenalinya saat yang lama tidak lagi bisa memegangmu. Kamu akan mengenalinya saat yang baru terasa lebih tenang daripada yang pernah kamu sebut aman. Kamu akan mengenalinya saat kamu sadar bahwa pintu itu tidak macet. Pintu itu sedang dibuka untukmu. Kamu sudah sampai di ambang itu, dan ambang itu tidak memintamu panik. Ia memintamu hadir. Jadi datanglah dengan tenang, karena yang sedang dibuka di hadapanmu bukan sekadar hasil, melainkan cara baru untuk berdiri di dalam hidup yang selama ini kamu kira harus diperangi. Kamu tidak perlu lagi mengejar dengan tangan gemetar. Kamu tidak perlu lagi membuktikan dengan dada sesak. Kamu tidak perlu lagi mengikat seluruh nilaimu pada waktu yang belum menjawab. Yang sedang lahir sekarang adalah ruang di mana kamu belajar menerima tanpa merasa bersalah, dan itu jauh lebih kuat daripada tekanan yang selama ini kamu sebut ketekunan. Ada perbedaan besar antara memaksa dan menjaga. Kamu sudah terlalu lama hidup di sisi yang memaksa. Kamu mendorong, kamu menahan, kamu bertahan, kamu menjelaskan, kamu mengulang, dan kadang kamu menyebut semua itu setia. Tetapi kesetiaan yang sejati tidak membuat jiwa menjadi sempit. Kesetiaan yang sejati membuat jiwa menjadi jernih. Maka biarkan yang lama melepas cengkeramannya. Biarkan yang tidak lagi selaras berhenti memanggil namamu. Biarkan pintu yang salah tetap tertutup, karena penutupan itu justru menyelamatkanmu dari kelelahan yang lebih besar. Yang datang kepadamu tidak datang untuk menghukummu karena salah arah. Yang datang kepadamu datang untuk menuntunmu pulang ke arah yang benar. Kamu akan mulai merasakannya dalam cara yang sederhana. Cara kamu bangun di pagi hari mulai berubah. Cara kamu memandang tanggung jawab mulai berubah. Cara kamu mendengar bisik batin yang dulu sering kamu abaikan mulai berubah. Dan perlahan kamu akan sadar bahwa hidup tidak selalu perlu dipaksa agar bergerak. Ada musim yang membuka dan ada musim yang cukup dihormati dengan sabar. Di dalam dirimu ada bagian yang sudah lama lelah menjadi kuat sepanjang waktu. Bagian itu tidak butuh lebih banyak tekanan. Ia butuh pengakuan, ia butuh pengenalan bahwa selama ini ia tidak salah karena merasa capek. Ia hanya terlalu lama dipakai untuk membawa beban yang tidak lagi miliknya. Dan saat beban itu mulai turun, kamu tidak kehilangan sesuatu. Kamu mendapat kembali sesuatu. Kamu mendapat kembali napas yang lebih utuh. Kamu mendapat kembali penglihatan yang lebih bening. Kamu mendapat kembali keberanian untuk membedakan mana yang benar-benar ditujukan kepadamu dan mana yang hanya terbiasa kamu tahan. Jangan remehkan pergeseran yang lembut. Kadang yang paling besar tidak datang dengan suara keras. Kadang yang paling besar datang sebagai ketenangan yang mendadak terasa asing, lalu perlahan menjadi rumah. Itulah yang sedang kamu masuki sekarang.
rumah yang tidak meminta kamu mengecil, rumah yang tidak menuntut kamu bersembunyi, rumah yang mengenali kamu tanpa syarat. Dan ketika kamu mulai tinggal di sana, kamu akan melihat bahwa pintu-pintu lain tidak pernah benar-benar menjadi tujuan. Mereka hanya persinggahan yang mengajari kamu membedakan antara kesempatan yang nyata dan kegagalan yang hanya tampak seperti penundaan. Itu sebabnya hatimu gelisah selama ini, bukan karena kamu kehilangan jalan, karena jalanmu sedang disiapkan ulang. Ada yang mulai terbuka di belakang keheninganmu, ada yang mulai bergerak di bawah kelelahanmu, ada yang mulai menata ulang langkahmu dari dalam, tanpa perlu kamu mengerti seluruh mekanismenya sekaligus. Kamu hanya perlu cukup jujur untuk tidak menolak saat damai mulai mengetuk. Ambillah itu pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun malam ini. Cukup izinkan dirimu menerima bahwa sesuatu yang benar sedang mendekat, dan yang benar tidak memeras, yang benar menguatkan. Kamu diberkati saat kamu berhenti mengejar yang mengurasmu. Kamu diberkati saat kamu mulai menerima yang menenangkanmu. Kamu diberkati saat kamu mengizinkan hidup menjadi lebih lapang daripada ketakutanmu. Kamu diberkati saat kamu tidak lagi memaksa pintu yang bukan milikmu untuk tetap menjadi milikmu. Kamu diberkati di dalam peralihan ini. Kamu diberkati di dalam jeda ini. Kamu diberkati di dalam cara langit menata ulang langkahmu tanpa perlu ribut. Karena yang sedang dikerjakan atas hidupmu bukan sekadar perbaikan kecil. Itu adalah penyesuaian yang lebih dalam, yang akan membuatmu berjalan tanpa terus-menerus merasa tertahan. Dan saat kamu mulai melihat hasilnya, kamu akan tahu bahwa ini bukan kebetulan. Kamu akan tahu dari ketenangan yang tumbuh di tempat yang dulu selalu gelisah. Kamu akan tahu dari keberanian yang muncul tanpa harus dipaksa. Kamu akan tahu dari cara hatimu mulai mengangguk kepada apa yang benar, meski dunia di sekitarmu belum mengerti. Kamu tidak sedang terlambat, kamu sedang ditata. Kamu tidak sedang ditolak, kamu sedang diarahkan, kamu tidak sedang habis, kamu sedang dipersiapkan untuk menerima dengan cara yang lebih murni, lebih tenang, lebih kuat. Dan sekarang dengarkan ini sampai masuk ke tempat terdalam di dalam dirimu. Pintu itu tidak macet, pintu itu sedang dibuka untukmu. Pintu itu sedang dibuka dengan lembut, pada waktu yang tepat, oleh tangan yang tahu persis seberapa banyak ruang yang kamu perlukan untuk melangkah masuk tanpa takut. Jadi jangan berdiri di luar lagi. Jangan menunggu dirimu menjadi orang lain. Jangan meminta luka lama memberi izin. Langkahkan dirimu ke dalam apa yang memang sudah dipanggilkan untukmu. Kamu sedang mendekati pembukaan yang lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Kamu sedang mendekati cara hidup yang tidak menuntutmu membayar dengan jiwamu sendiri. Kamu sedang mendekati berkat yang tidak datang untuk membuatmu sibuk, melainkan untuk membuatmu utuh. Dan ketika pintu itu akhirnya terbuka penuh, kamu akan tahu bahwa semua yang terasa berat tadi bukan sia-sia. Semua itu hanya membawa kamu sampai ke sini, sampai ke ambang, sampai ke pengenalan, sampai ke hari ketika kamu cukup tenang untuk menerima bahwa yang selama ini kamu tunggu memang sedang datang. Maka berdirilah di sana tanpa takut, berdirilah Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari.
Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.